Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Surya, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas dari program studi Manajemen Informatika kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan suatu sistem machine learning menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN untuk memprediksi skala VEI dan gunung berapi di Indonesia. Di sini saya memiliki judul yaitu penerapan K-nearest neighbors pada prediksi skala VEI gunung berapi di Indonesia menggunakan kombinasi fitur morfologi dan periode dorman. Di sini kita akan lanjut ke latar belakangnya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya mengambil kasus terkait gunung berapi ini di Indonesia, yaitu untuk memprediksi skala VEI ya di gunung berapi di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia terletak tepat di atas Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang menjadikan negara kita sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik tertinggi di dunia. Letusan gunung berapi bisa sangat mematikan dan sangat destruktif. Besaran letusan ini diukur menggunakan metrik global yang disebut VEI atau Volcanic Explosivity Index yang skalanya dimulai dari 0 hingga 8. Nah, banyak sekali penelitian machine learning sebelumnya yang mencoba memprediksi skala VEI ini. Namun setelah saya mereview beberapa jurnal, saya menemukan celah kelemahan, yaitu terjadinya data leakage atau kebocoran data. Banyak pemodelan yang menggunakan fitur atau variabel pasca bencana seperti jumlah korban jiwa atau total kerugian finansial untuk memprediksi letusan. Padahal logika sederhananya, di dunia nyata kita belum tahu berapa jumlah korban sebelum gunung itu meletus. Artinya, model tersebut bagus di atas kertas, tapi sama sekali tidak bisa dipakai sebagai sistem peringatan dini. Sebagai solusi, di sini saya menggunakan karakteristik geologis atau anatomi fisik gunung dan sejarah waktu atau lama gunung tertidur. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan prediksi ke dalam 3 kategori VEI, yaitu rendah dari 0 hingga 2, sedang dari 3 sampai 4, dan tinggi untuk di atas 4, yaitu 5, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam pembahasan rumusan masalah. Di sini terdapat 3 pilar masalah, yaitu pertama, fokus pada rekayasa fitur. Bagaimana sih cara mengintegrasikan data morfologi dan historis erupsi dari platform berbeda untuk menciptakan fitur prediksi periode dorman yang terbebas dari bias kebocoran data atau data leakage. Yang kedua, fokus pada performa algoritma. Bagaimana pengaruh penggunaan kombinasi fitur morfologi fisik seperti geologi dan periode dorman terhadap performa model KNN dalam memprediksi skala VEI. Yang ketiga, fokusnya adalah pada evaluasi akurasi. Bagaimana sih tingkat akurasi KNN dalam mengatasi ketimpangan distribusi kelas atau imbalance data saat memprediksi kategori VEI pada gunung berapi di wilayah Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke dampak dan manfaatnya. Yang pertama, terdapat manfaat teoritis, yaitu kontribusi literatur yang memperkaya keilmuan data sains terapan dalam bukti empiris. Yang kedua, bukti empiris yang menunjukkan bahwa penghilangan rekayasa fitur periode dorman dengan anatomi fisik secara nyata meningkatkan performa KNN. Yang ketiga, terbebas dari bias, memastikan model bekerja murni secara prabencana tanpa menyertakan variabel pasca bencana atau bebas dari data leakage. Yang kedua, yaitu untuk manfaat praktis, sistem pendukung keputusan yang menghasilkan rupa model komputasional sebagai second opinion untuk estimasi besaran letusan. Yang kedua, bagi instansi dan peneliti bisa dimanfaatkan secara langsung oleh institusi mitigasi seperti PVMBG atau BPBD serta peneliti vulkanologi. Kesiapan ini yang membantu agar langkah peringatan dan mitigasi prabencana dapat dilakukan lebih terukur dan objektif. Objek penelitiannya yaitu pada tahap dasar rekayasa fitur lintas platform. Tindakan ini mengintegrasikan dataset morfologi dari NOAA dan rekaman historis dari GVP. Targetnya
menghasilkan prediktor periode Dorman yang valid secara terapan dan terbebas dari bias kebocoran data. Yang kedua, pada tahap inti, yaitu menganalisis performa model. Tindakannya menganalisis penggabungan fitur anatomi fisik dan fitur waktu. Targetnya untuk mengetahui secara komputasional dampak kombinasi tersebut terhadap performa Key Nearest Neighbor atau KNN dalam menebak skala letusan. Pada tahap 3, yaitu tahap puncak, evaluasi keandalan sistem. Tindakan ini mengevaluasi tingkat akurasi dan keandalan model klasifikasi KNN. Targetnya menyelesaikan masalah ketimpangan distribusi kelas atau imbalance data guna menghasilkan prediksi kategori VEI yang andal dan untuk Indonesia. Sekarang kita lanjut ke arsitektur integrasi dataset. Yang pertama kita akan membahas anatomi fisik atau morfologi geologis yang bersumber dari NOAA, yaitu Significant Volcanic Eruption Database. Di sini konteksnya adalah katalog fisik insiden vulkanik di dunia yang disaring hingga mencakup geografis di Indonesia saja. Parameter yang diambil yaitu nama gunung, elevation, ketinggian dalam meter, latitude dan longitude, koordinat spasial, dan tipe morfologi seperti stratovolcano, caldera, dan lain-lain. Kita masuk ke dataset kedua, yaitu buku sejarahnya yang bersumber dari Smithsonian Institution Global Volcanism Program atau GVP, yaitu berisi rekaman aktivitas vulkanisme periode Holosan, yaitu sekitar 10.000 tahun terakhir. Parameter yang diambil adalah start year atau tahun mulai letusan, dihitung selisihnya dengan letusan sebelumnya untuk menciptakan rekayasa fitur krusial yaitu periode Dorman, dan dilakukan integrasi antara kedua dataset tersebut sehingga terdapatlah kelas target untuk VEI atau Volcanic Explosivity Index dengan skala besaran ledakan sekitar 0-8 yang digunakan langsung sebagai target variabel untuk ditebak oleh mesin algoritma KNN berdasarkan data gabungan morfologi dan periode Dorman. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa sih saya memilih model algoritma KNN atau Key Nearest Neighbors. Kenapa tidak menggunakan algoritma lain sih seperti Naive Bayes, Decision Tree atau SVM? Alasannya terletak pada karakteristik keilmuan geologi itu sendiri. Algoritma KNN adalah algoritma yang masuk ke dalam keluarga instance based learning. Cara kerjanya tidak membangun asumsi rumus yang rumit, melainkan murni berdasarkan prinsip kedekatan atau proximity. Dalam ilmu vulkanologi, jika ada sebuah gunung berapi yang lokasi koordinatnya berdekatan, memiliki ketinggian dan tipe yang mirip, serta memiliki masa istirahat yang hampir sama dengan sebuah letusan di masa lalu, maka secara alamiah probabilitas besaran letusannya pun akan sangat minim. Berbeda dengan algoritma Naive Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap variabel berdiri sendiri atau independen. KNN mampu melihat korelasi antar variabel sebagai satu kesatuan ruang. Oleh karena itu, KNN adalah algoritma yang paling logis untuk dataset ke gunung apian. Lalu, seperti apa formula KNN bekerja di belakang layar? Secara teori, KNN menghitung jarak dari data target ke semua data riwayat masa lalu. Pada pemodelan saya ini, saya tidak menggunakan rumus jarak biasa atau Euclidean distance atau garis lurus, melainkan saya menggunakan metrik jarak Manhattan atau Manhattan distance. Formulanya seperti berikut, dari mana rumus ini menghitung jumlah selisih absolut dari koordinat dan fitur-fiturnya. Mengapa jarak Manhattan? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak Euclidean instant? Karena fitur kita memuat garis lintang dan garis bujur. Jika kita memakai garis lurus, perhitungannya bisa terdistorsi oleh kelengkungan bumi atau dimensi data yang kompleks. Jarak Manhattan terbukti sangat tangguh dan stabil untuk menavigasi data berdimensi tinggi seperti ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dua dataset yang sudah saya download dan juga sebagai bahan untuk modelnya atau algoritmanya untuk mempelajari polanya. Di sini ini adalah dataset dari .tsv dari NOAA
NOAA, yaitu seperti ini. Dia emang agak berantakan. Mau lengkap dari ada tahun, bulan, ada tsunami-nya, gempa buminya, nama, lokasi, negaranya, latitude-nya, longitude, elevation, tipenya apa, erupsinya apa, dan skala VEI-nya ini ada kematian, deaths, jumlah kematian, missing description, injuries nih, kerusakan rumah, total kematian nih, di sini ada. Emang kurang rapi untuk di dataset NOAA ini. Tipenya ada, latitude-nya ada. Di sini lengkap dan cukup banyak. Dan untuk dataset kedua, saya mengambil dari GVP seperti ini, yang dalam format Excel. Dia emang sudah sangat rapi. Ini menunjukkan bahwa saya mengambil dataset yang memang sudah sangat kotor tentunya, yang mana area activity-nya ini ada yang 0, VEI-nya ada yang 0 seperti ini, dan VEI modifier-nya ada yang 0 seperti ini, ada tanda tanya. Start tahunnya itu ada yang 0, kosong, ada tanda tanya, dan mulai tahunnya itu ada yang negatif, ada yang 1, ya seperti ini. Dan ini datanya memang sangat banyak, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Itu lama ya. Nah ini banyak yang 0. Nah ini ada yang benda api. Nah, Newa Volcanics ini adalah seluruh dunia. Ini ada gunung api di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penjelasan dari kode pemrogramnya. Di sini saya menggunakan IDE atau lingkungan pengembangan di Google Colab dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pada tahap ini kita mempersiapkan library dan meload datanya. Di sini saya memanggil semua library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, TrainTestSpeed, Standard Scaler, Label Encoder, K-Neighbors Classifier, Accuracy Score, Classification Report, Confusion Matrix, sama Smooth. Saya di sini memuat dataset mentah sejarah erupsi Holocene seluruh dunia dari platform Smithsonian Institution atau GVP yang berformat Excel. Kodenya yang ini. Pada baris PDRead Excel, perhatikan bahwa secara spesifik saya memberikan parameter header sama dengan 1 di sini. Kenapa ini penting? Karena file asli dari institusi tersebut memiliki satu baris teks hak cipta yang panjang di paling atas. Jika header sama dengan 1 tidak saya tulis, Pandas akan gagal membaca nama kolomnya. Bisa dilihat di outputnya, data sukses dimuat. Namun, ini adalah data kotor. Di indeks 0 ada letusan dengan tahun minus 5850, yaitu sebelum Masehi, dan VEI-nya yang tertulis none, yaitu not a number. Bukti none ini menjustifikasi bahwa saya benar-benar memulai proyek ini dengan menggunakan data kotor industri yang belum bersih, belum rapi gitu ya. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu data cleansing atau pembersihan data. Pada tahap ini, saya sebutkan bahwa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, rumus matematika KNN akan hancur dan error jika dia melihat teks atau data kosong, seperti NaN atau not a number. Di baris kode PD to numeric error course, seperti yang ini. Saya memaksa semua kolom data di kolom tahun dan VEI untuk menjadi angka. Keajaiban parameter error course ini adalah jika dia menemukan simbol aneh seperti tanda tanya di data mentah, dia akan meresetnya menjadi NaN atau not a number. Setelah itu, melalui fungsi dropna di sini, saya membuang semua baris yang cacat tersebut. Alhasil, kita kini mempunyai
Data letusan yang bersih sekitar 7.725 letusan. Dan outputnya seperti ini. Jumlah data letusan G50 di seluruh dunia setelah dibersihkan sekitar 7.725 letusan. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu data integration atau merging. Tahap ketiga ini, kita menjahit data. Saat ini, saya punya buku sejarah letusan, tapi saya butuh buku anatomi fisik gunungnya. Yaitu saya memanggil dataset kedua saya yang berformat .tsv dari platform NOAA. Saya memfilter hanya negara Indonesia pada fungsi df_NOAA country sama dengan Indonesia yang ini. Untuk menyaring gunung yang ada di Indonesia. Kemudian membuang duplikasi. Operasi paling penting terjadi di fungsi pd.merge yang ini. Dengan tipe how inner. Perintah ini menyuruh Python mencari kecocokan nama gunung di kedua tabel. Jika ada gunung yang namanya persis sama, datanya dijahit secara horizontal menjadi satu kesatuan, dan hasil outputnya menunjukkan kita mendapatkan sekitar 1010 baris data murni letusan Indonesia yang sudah siap diolah, dan outputnya berhasil seperti ini. Data integrasi berhasil, total letusan Indonesia yang siap diolah sekitar 1010 baris. Sekarang kita masuk ke tahap 4, yaitu fitur engineering. Ini adalah bagian paling cerdas dari model ini, yaitu fitur engineering atau rekayasa fitur. Di sini saya menciptakan satu kolom baru yang aslinya tidak ada di dataset, yaitu periode dorman atau tahun istirahat. Kodenya bekerja begini. Tabel saya urutkan dulu per nama gunung dan tahunnya menggunakan sort values. Yang ini. Pengurutan ini sangat vital agar mesin tidak tertukar antar gunung. Lalu, dengan menggunakan group by, yang ini, dan fungsi .diff, yang ini juga, Python akan melihat ke baris atasnya dan secara otomatis melakukan pengurangan tahun untuk mencari selisih waktu letusan. Baris paling pertama yang tidak punya data sebelumnya akan diisi dengan angka 0 via fungsi fill 0, yang ini. Di output, lihat contoh Gunung Agung, baris letusan tahun 1843 dikurangi letusan 1808 menghasilkan fitur periode dorman selama 35 tahun, yang ini. Nanti, machine learning-nya akan belajar pola dari ini. Bahwa kalau Gunung Agungnya istirahat sekitar 35 tahun, dia akan meledak di skala VEI di angka 5. Sekarang kita masuk ke tahap pre-processing dan splitting data. Di sini kita merapikan fitur sebelum di training. Di sini saya menggunakan fungsi kelompokan VEI untuk menyederhanakan target tebakan VEI menjadi 3 kategori utama, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Di sini. Tipe gunung berapi yang aslinya berupa kata-kata atau string, saya ubah ke format matriks agar angka menggunakan label encoder. Di sini. Lalu, lakukan lagi splitting atau pembagian 80% untuk training dan 20% untuk testing dengan parameter stratify sama dengan Y agar porsinya adil, yaitu pada kode ini. Satu hal yang tidak kalah penting, penerapan standar scalar. Kenapa harus di-scale? Karena algoritma KNN mengukur jarak jika fitur ketinggiannya angkanya sekitar 3000 meter
dan fitur periode dorman angkanya hanya 10 tahun, perhitungan matematikanya akan didominasi oleh angka ketinggian, sehingga standar scalar memampatkan semua rentang angka agar bobotnya seimbang, yaitu pada kode ini. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 6, yaitu penanganan imbalance data atau menggunakan smooth. Kita menangani masalah ketidakseimbangan data ini dan dapat dilihat output sebelum di smooth, yaitu kategori VEI-nya yang rendah sekitar 683 letusan, yang sedang 117 letusan, yang tinggi sekitar ada 8 letusan. Letusan dengan skala tertinggi jumlahnya hanya 8, sedangkan kelas rendah ada 683. Jika saya paksakan mesin belajar dari sini, mesin akan jadi bias dan buta. Mesin akan menebak semua letusan itu rendah dan akurasinya seolah-olah tinggi padahal cacat logika. Untuk mengatasinya, saya menggunakan algoritma smooth. Smooth ini menganalisis titik koordinat dari 8 letusan raksasa tadi, lalu mensintesis ratusan data virtual baru yang masuk akal secara karakteristik. Dan hasil output setelah di smooth membuktikan bahwa ketika kategori kita ini memiliki keseimbangan mutlak di angka 683. Model milik saya sekarang sudah sehat dan siap untuk dilatih atau di training. Ini smooth random smoothnya 42 ya. Sini kodenya untuk smooth algoritmanya, dan ini adalah distribusi setelah di smooth yang seimbang, yang dimana kategori VEI untuk yang rendah, sedang, dan tinggi itu sama. Sekarang kita masuk ke tahap training, evaluasi final, dan visualisasi. Dan tahap ini saya membuat perulangan atau looping dari K1 hingga K15 yang angka merupakan angka ganjil untuk mencari performa tertinggi. Dalam kodenya, saya mendeklarasikan parameter matrix. Ini Manhattan di sini, yang memanggil formula matematika di awal dan weight distance agar tetangga terdekat memberikan bobot voting yang lebih besar. Di sistem, kita langsung ke bawah. Di sistem, outputnya, sistem menemukan bahwa K3 memberikan akurasi tertinggi, akurasinya sebesar 83,17%. Dan kita analisis visualisasinya juga di sini. Di grafik kurva garis sebelah kiri di sini terlihat jelas bahwa performa memuncak pada titik tetangga terendah, yaitu di K3 di sini dan K5 di sini, dan merosot tajam ketika K-nya semakin membesar, yaitu ketika sudah masuk ke 7, ke 9, ke 11, ke 13, dan ke 15. Di gambar kanan adalah confusion matrix di sini. Sumbu X di sini. Tebakan model untuk kelas VEI rendah yang dari total 171 kasus di lapangan, dan sumbu Y di sini adalah fakta asli. Bisa dilihat pada kotak biru paling gelap di sini. Untuk kelas VEI rendah, dari total 171 kasus di lapangan, model sukses menebak dengan benar sebanyak 161 kasus. Ini membuktikan daya jangkauan prediksi yang sangat tajam dari model ini. Kembali ke kode tadi untuk tahap 7 di sini. Pada kode ini adalah untuk membuat laporan lengkapnya. Dan hasil laporan klasifikasinya akan dicetak di sini. Dan kode di bawahnya untuk membuat visualisasi grafik akurasi. Dan yang di sini adalah membuat visualisasi confusion matrix.
Dan ini adalah untuk pemberian warnanya. Dan ini untuk menampilkan grafiknya seperti di sini. Sekarang kita lanjut ke tahap 8, yaitu tabel rankingan performa nilai. Di sini adalah tabel leaderboard rankingan. Saya mengekstrak seluruh matriks pengukuran dari mulai akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk semua nilai K. Semuanya saya menggunakan fungsi macro average dari precision recall. Di sini saya mengimport lagi dari precision recall F score support. Mengubahnya ke pandas data frame. Di sini saya import lagi pandas dan mengurutkannya ke dalam tabel leaderboard. Dan hasilnya dari semua mengubah hasil rekap menjadi data frame pandas, mengurutkan tabel secara otomatis berdasarkan akurasi tertinggi secara cascading, yang tertinggi sampai ke yang terendah. Menghitung kata-kata precision recall F1 dan F1 score untuk semua kelas, dan menyimpan hasilnya ke dalam list seperti ini, kode ini. Maka hasilnya akan menampilkan tabel, dan ini dia hasilnya, tabel rankingan performa nilai K dalam bentuk data frame pandas. Dari tabel ini terlihat jelas hierarkinya, yaitu pangkat 1 pada nilai K3 akurasinya sekitar 83,17%, presisinya 51,52%, recallnya 55,90%, dan F1 score-nya sekitar 51,56%. Sedangkan performa paling rendah yaitu berada di angka 15 dengan akurasi 76,73%. Ini membuktikan bahwa untuk mendeteksi letusan gunung api, kita tidak perlu terlalu banyak opini dari ratusan gunung lain, cukup bandingkan dengan 3 hingga 5 profil gunung terdekat saja.
Di sini saya mengimport hasil model atau scalar VEI-nya dari Google Colab. Setelah itu saya masukkan di sini untuk mengintegrasikan atau menghubungkannya ke web agar bisa dilakukan prediksi. Hasil ini telah membuktikan bahwa algoritma Kinnear's Neighbors dengan metrik jarak Manhattan sangat andal dan sukses memprediksi skala VEI gunung berapi dengan akurasi 83,17% dan hasil yang mudah dilihat bahwa dia sudah berhasil memprediksinya. Ini adalah sebuah inovasi yang dimana menghubungkan fitur morfologi fisik dengan rekayasa fitur periode normal. Karena saya sama sekali tidak menyatakan data pasca erupsi seperti korban ataupun kerusakan. Pemodelan machine learning ini bebas dari data leakage dan sangat valid logis. Demikian presentasi lengkap dari saya mengenai penjelasan konsep, formula hingga implementasi kodenya untuk prediksi VEI menggunakan KNN. Sampai di sini untuk pembahasan dan penjelasannya. Saya Yaso Surya, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.